Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ryan Raditya Abdullah dengan NIM C1083. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang penggunaan ArcGIS untuk pemetaan data filtering. Hal pertama yang harus dilakukan adalah klik tombol search, lalu cari Excel, klik masukin UTM-LAN 1, tuh oke. Sambil menunggu kalian bisa masukkan juga fotonya, add data, terus lahan satu TIFF add. Oke. Oke, kalian bisa atur 45. Nah, mungkin karena terlalu besar bisa kita sesuaikan dulu saja biar terlihat lebih enak. Oke, hal selanjutnya yang dilakukan adalah klik kanan, display XY data, klik edit, lalu pilih projected UTM WGS 1984 Southern Southern Hemisphere dan WGS UTM Zone 48S. Klik OK. Oke, kalian bisa sesuaikan agar terlihat dengan jelas. Oke, nah, terlalu besar sepertinya. Oke. Selanjutnya kalian klik UTM lahan, label features untuk memunculkan huruf. Lalu kalian bisa klik lagi properties, terus simbol, pilih country 1, Times New Roman size 12. Lalu edit simbol, mas, halo. Nah, nah jadinya ada outline-nya. Oke, hal selanjutnya yang bisa dilakukan adalah klik katalog, lalu klik file engine, new, lalu shapefile. Kalian bisa tulis saja batas bahan satu. Lalu ini polygon, edit, projected, terus UTM, WGS, Southern, dan WGS Time Zone 48S. Oke, oke, atas lahan. Bisa klik kanan, edit feature, start editing, continue, polygon. Kalian bisa klik titik terluar. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa edit properties, maaf, no color. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Yang bisa menentukan outline-nya, lalu untuk outline lebarnya bisa bebas. Oke, selanjutnya adalah
klik katalog lagi, buka lagi, terus new, save file. Sekarang kita klik eh, titik tengah. Dalam poin, edit, projected. Seperti yang sebelumnya, UTM, WGS 1984, Southern Hemisphere, dan WGS Time Zone 48S. Oke, batas lahan. Oke, untuk titik tengah kita bisa edit saja. Contoh yang ini, merah. Oke, terus kita bisa stop editing dulu. Lalu edit feature, start editing, continue. Klik yang titik tengah, point. Kalian bisa kira-kira tengahnya di mana? Di sini. Nah, oke, setelahnya yang kalian bisa lakukan adalah klik eh, sebentar, stop editing terlebih dahulu. Klik batas lahan, open attribute table. Lalu kalian bisa add field, klik luas lahan, text. Lalu klik add field lagi, sekarang X. Text. Oke, ininya double. Add field lagi, Y. Untuk ini double. Oke, lalu kalian bisa cari luas lahan, calculate geometry S untuk area, lalu kita ubah ke hektar. Oke, yes. Lalu X, calculate geometry, X coordinated of centroid dalam meter. Yes, itu pun juga yang Y, Y coordinate of centroid meter. Oke, yes. Oke, sepertinya sudah untuk luas. Hal selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah edge and print setup. Lalu buat dalam ukuran A4, orientationnya landscape. Lalu kalian klik view, layout view. Oke, kalian bisa sesuaikan agar muat. Oke. Muat, pisahkan space sedikit di samping karena kita akan membuat bingkai atau frame. Kira-kira ini seperti ini. Kalian bisa buat lebih besar, contoh 600 atau 45. Itu lalu kalian bisa atur dengan ini agar terlihat. Nah, selanjutnya kalian eh, lalu draw, terus lalu kalian bisa klik tombol yang ini dan buat segi panjang untuk bingkai. Nextnya, notice, notice, fill colornya no color, untuk ini hitam, width 2. Oke, sudah. Lalu kalian bisa klik properties untuk mapsnya, new grid, measured grid, next, labels only, next, next, next. Oke, oke. Selanjutnya kalian bisa, maaf kita lihat dulu ini clear guide sebagai garis bantu. Draw, line. Nah, seperti itu. Klik 2 kali. Kalian bisa clear lagi guide-nya. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa copy
logo IPB dan engineering aquaculture. Kembali ke ini, Ctrl V. Oke. Untuk ukurannya, usahakan tidak terlalu besar, karena akan diberikan teks lainnya. Lalu, lalu kita perlu klik teks. Untuk ini tulisannya adalah engineering aquaculture, budidaya perairan, fakultas perikanan dan ilmu kelautan, IPB Univer. Lalu kita buat yang tengah. Oke, untuk ukurannya, sebentar, kita buat menjadi Times New Roman. Times New Roman, kan 12 volt. Kita sedikit biar lebih terlihat. Oke, oke. Setelah itu kita bisa buat garis lagi. Klik line. Set. Oke, kita bisa hide color. Saya clear guide. Soalnya ada insert, kalian bisa pilih north arrow, bebas mau yang mana. Ini sebenarnya bagus. Oke, lalu kalian bisa klik ini, Ctrl C dan Ctrl V. Lalu kita tulis sistem objek si PGS 1984 UTM 48S. Oke, maaf terlupa, dan juga skala. Mohon maaf, sebenarnya ada yang terlupa. Sebentar, Ctrl C, Ctrl V, data filtering 61. Jadi TP 61 Louis Kopo. Oke, kalian bisa copy dari line ini dan disesuaikan. Oke, lanjut ke yang tadi sebelumnya, sistem proyeksi. Terus klik insert, lalu scale text. Kalian bisa pilih yang paling atas. Mohon maaf, ya, sebenarnya ada sedikit kesalahan. Scale text. Oke, untuk ini disesuaikan saja. Times New Roman, kan 12. Jangan lupa di bold. Selanjutnya insert, lalu ada scale bar. Scale bar kita beli alternating scale bar 1. Kita ke properties, division unitnya letters. Oke, oke, ini sesuaikan saja. Oke, selanjutnya kita Ctrl C, Ctrl V lagi. Lalu kita masukkan legend. Legend itu kita klik legend. Dan satu ini kita klik ini X, 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 X. Ya, sudah. Lalu kita copy lagi. Ctrl C, Ctrl V.
Lalu kita klik lagi ini, Ctrl C, Ctrl V. Itu, nah, sekarang kita perlu masukkan peta indeks. Peta indeks. Ini sebelumnya sudah saya screenshot dari Google Earth. Tinggal copy dan paste. Ukurannya bisa disesuaikan saja. Oke, saya rapihkan sebentar. Indeks. Oke, selanjutnya kan kita bisa Ctrl C, Ctrl V lagi. Ini, kalau kita Ctrl C, Ctrl V, kita tuliskan sumber data lapang WGS 4 UTM 48S 2026. Oke, ya Ctrl C, oke. Selanjutnya tuliskan nama dan NIM kalian serta tanggal. Kalian bisa Ctrl C, Ctrl V lagi. Ya, kita empat nol satu dua empat satu nol delapan tiga Selasa 4 April 2026. Oke, ya sepertinya sudah. Oh, maaf. Oke, maaf ada kendala sedikit. Oke, sepertinya sih sudah. Kalian bisa save saja, export map. Nah, kita bisa tulis data field grid engineering satu Louis Koko lahan satu. Save. Ya, untuk tutorialnya cukup segini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.